Kita bahas sifat. Yang namanya huruf nggak akan sempurna bila mana dikuatkan lewat apa? Lewat sifat. Sama seseorang akan sempurna bila mana sifat padanya melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd. Pak Abdurrahman, Ustaz, antum depan. Spesial antum. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, para sahabat Al-Quran yang kehadiran kita mudah-mudahan berada dalam keberkahan dan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mengarungi salah satu kitab yang mana kitab ini berkaitan erat dengan Al-Quranul Karim. Dan orang-orang atau siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan kecewakan. Siapapun mereka, dari kalangan manapun dia, ketika ia dekat dengan Al-Quran, maka dia punya tempat yang spesial di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di majlis yang berhubungan erat dengan pembahasan Al-Quran. Bukankah kita akan membahas satu bagian kecil dari rangkaian huruf yang kemudian membentuk kata, yang kemudian membentuk kalimat, yang tersusun kemudian menjadi sebuah ayat, lalu kemudian ditumpuk menjadi sebuah surah. Kalaulah hurufnya saja belum rapi, bagaimana kemudian membaca kata, membaca kalimat, membaca ayat dengan baik dan benar. Maka penting buat kita saat ini betul-betul fokus untuk belajar makharijul huruf wa sifatuha di beberapa jam ke depan. Teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk Rasul junjungan alam, Nabi akhir zaman, Rasul kita tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau alaihi salatu wasallam menerima wahyu Al-Quran tidak serta-merta kemudian menerima begitu saja, tapi butuh proses yang panjang. Kita ketahui beliau menerima wahyu panjang 23 tahun lamanya kalau digenapkan. Ini membuktikan bahwasanya beliau untuk mampu menerima Al-Quran harus proses yang begitu panjang. Belum lagi beliau harus menyetorkan bacaan beliau kepada gurunya Malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana Allah sebutkan di banyak ayat, ya, di banyak ayat ketika Allah menegur Nabi alaihi salatu wasallam agar jangan terburu-buru dalam pengucapan pelafalan Al-Quran sehingga merasa pengen cepat selesai. Jangan terburu-buru. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, la tuharrik bihi, janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat. Nah, karena ingin bisa cepat-cepat. Artinya apa? Tenang. Jangan terburu-buru, ikuti prosesnya, ikuti semua alurnya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami membacakan Al-Quran,
maka ikuti. Nah, ini proses talaki namanya, proses talaki. Di ayat yang lain, semisal di surah An-Naml, di ayat ke-6, Nabi alaihi salatu wasalam menerima wahyu dengan cara talaki Al-Quran. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad mendapatkan Al-Quran dengan cara pemberian yang Allah titipkan lewat malaikat Jibril melalui talaki Al-Quran. Min ladun hakimin alim, dari zat Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka kita yang berada di garda orang-orang yang senantiasa punya semangat dan ghirah yang luar biasa berkaitan tentang Al-Quran, maka kemudian jangan kita merasa apa? Jangan merasa kemudian kita berkecil hati. Kita berada di level orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ketahui, ada satu malam yang Allah turunkan, satu malam saja itu. Dan itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Namanya Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai malam yang begitu spesial. Kenapa spesial? Karena ia berhubungan erat dengan waktu di mana Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, malam di mana malam itu adalah malam yang terbaik. Bahkan kalau ditimbang timbangannya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau ada orang yang beribadah selama 1000 bulan dengan pencapaian yang luar biasa, dengan waktu yang maksimal ia keluarkan, ternyata belum apa-apa kecuali dengan orang yang beribadah di satu malam, yakni malam namanya Lailatul Qadar. Itu malam. Kemudian berhubungan erat dengan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ada satu bulan dan satu-satunya bulan yang namanya langsung dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Kalau bulan yang lain tidak dicantumkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah menyebutkan tentang bulan-bulan hurum, arba'atun hurum, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Ya, di situ ada Rajab, kemudian ada Muharram, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Ternyata tidak disebutkan namanya secara langsung. Allah hanya mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada yang spesial 4 bulan. Tetapi beda dengan Quran. Quran langsung Allah tetapkan namanya, dan satu-satunya bulan yang langsung namanya tercantum jelas di Al-Quran adalah Ramadan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah kedua, surah Al-Baqarah? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-185, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Qur'an, dia sebagai petunjuk buat orang-orang, ya, buat manusia, hudal lin-nas wa bayyinat, dan juga menjadi penjelasan. Minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga dari pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian berikutnya makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa la yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, ia laksanakan. Apa yang Allah minta untuk dilarang, mereka tidak lakukan. Yakni para malaikat. Dan ada satu malaikat yang mulia, namanya spesial. Kalau Allah berbicara tentang malaikat, maka dia dispesialkan namanya sendirian. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, misal di surah An-Naba, di surah An-Naba, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di banyak ayat yang lain juga, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu berbarislah para malaikat, dan ada malaikat Jibril. Yauma yakumur ruh malaikat Jibril wal malaikah, dan juga para malaikat. Jadi spesial, Jibril bagian daripada malaikat, tapi Jibril ternyata kemudian disimpan tersendiri.
namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar Ar-Ruh. Kemudian Allah juga menyebutkan di ayat yang lain, nazala bihi ruhul amin. Turunnya Al-Qur'an oleh siapa? Oleh Ar-Ruhul Amin, oleh malaikat Jibril yang penuh dengan sifat Al-Amin, yakni terpercaya. Di ayat yang lain, dan yang ini sudah hafal kita insyaallah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di mana di malam kemuliaan Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat dan juga Ar-Ruh, malaikat Jibril. Ini menunjukkan begitu spesialnya malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia spesial dikarenakan ia mengemban tugas yang mulia, yakni menyampaikan wahyu. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di antara para nabi dan rasul yang dimana jumlah nabi 124.000. Kemudian dipilih dari nabi yang jumlahnya 124.000 ada sekitar 315 rasul. Dan kemudian dari angka tersebut diturunkan lagi 25 nabi dan rasul yang banyak diketahui. Kemudian juga dari angka 25 dipilihlah 5 nabi, namanya ulul azmi, yang punya kepribadian yang begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari 5 itu ternyata yang dipilih untuk kemudian menjadi khatamul anbiya wal mursalin, Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Ya. Misalkan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad itu berada di level makhluk yang punya akhlak yang sangat mulia. Kemudian Allah bersumpah atas nama seseorang, Allah bersumpah atas nama kehidupan seseorang, atas umur seseorang, dan seseorang itu adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. La'amruka, demi kehidupanmu, demi umurmu wahai Muhammad. Ya, dalam tafsir disebutkan la hayatuka, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau menerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Dan orang-orang yang kemudian melanjutkan estafet untuk menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadisnya yang mulia yang sahih, kata beliau, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, dan itu ilmu Al-Qur'an, dan juga orang yang mengajarkannya, maka ia berada di level orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang terpercaya, lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kehadiran kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bagian ittiba, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menjaga periwayatan Al-Qur'an dan menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga wahyu Allah, Allah akan jaga kita semuanya. Baik, teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, kita akan membahas satu kitab di hadapan kita semua. Ya, ini judul kitabnya Makharijul Huruf was Sifat, Makharijul Huruf dan sifat-sifatnya. Ini dikarang oleh Ustaz Yahdi Jaishi hafizahullahu taala, salah satu guru kami. Baik, kita lanjut. Sekarang kita membahas sifatul huruful hijaiyah. Sifatul hurufil hijaiyah. Naam. Sekarang kita membahas sifat. Yang namanya huruf nggak akan sempurna bila mana dikuatkan lewat apa? Lewat sifat. Sama seseorang akan sempurna bila mana sifat padanya melekat. Ya, ada yang sifatnya dermawan, ada sifat yang senantiasa bijaksana. Ya, semisal pada para sahabat saja punya sifat. Misal yang dermawan, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq yang dermawan, terkenalnya luar biasa. Ya, ada juga sifat yang terkenal dengan gagah berani. Ya, bijaksananya luar biasa, Umar bin Khattab. Ini senantiasa melekat. Termasuk huruf ternyata punya sifat yang selalu melekat padanya. Maka kita tengok huruf-huruf yang melekat padanya. Di situ ada diagram sifatul huruf. Ada huruf yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Sekarang yang bahasan kita yang nggak ada lawan dulu, biar gampang. Pertama as-safir di halaman 73. As-safir
Al-qalqala, al-inhiraf, at-takrir, al-lin, at-tafashshi, al-istitalah, gunnah, dan al-khufa. Nah, tadi sudah kita pernah menyinggung tentang bahasan ada huruf hijaiyah bagian belakang. Bagian belakang ha, wawu, alif, dan ya. Maka mereka disebut dengan sifat khofa. Huruf gunnah ini ternyata punya sifat gunnah. Jadi gunnah ini masuk kategori makhraj, areanya al-khayshum. Areanya al-khayshum. Sifatnya namanya al-gunnah. Istitalah khusus huruf dhad. Makanya tadi walam. Istitalah itu artinya manjang. Maka dalam pelafalan Al-Fatihah di akhir, jangan kita langsung sentuh dhad, bunyi langsung. Walam bo, tapi walam bo. Alirkan dulu karena sifatnya apa? Istitalah. Kemudian at-tafashshi. At-tafashshi ini hanya dimiliki oleh huruf shin. At-tafashshi itu artinya apa sih? Suara yang banyak udaranya, atau udara yang terlampau banyak, atau banyaknya udara yang mengalir ke seluruh bagian area dalam mulut. Menyebar. Sebenarnya tafashshi itu artinya menyebar. Apa yang tersebar? Udara. Makanya bunyinya shh. Sendirian dia berbeda paling sendiri. Nah itu namanya at-tafashshi. Al-lin, lin ini lembut. Al-lin artinya lembut. Dimiliki oleh dua huruf, ya dan waw. Maka ya yang tanpa titik disebut alif layyinah, alif yang lembut. Alif yang layyin, yang punya sifat lin, lembut. Ya, bentuknya ya. Karena ia punya sifat lin, makanya ada alif yang bentuknya seperti ya. Contoh, wadduha itu pakai alif layyinah, bentuknya ya. Namanya ya apa? Namanya alif apa? Alif layyinah, alif yang punya sifat lin. Dan sifat lin hanya dimiliki oleh dua huruf, yakni ya dan waw. Makanya alif layyinah bentuknya ya. Kemudian ra. Ra ini punya satu sifat yang tidak ada dimiliki oleh sifat yang lain, yakni at-takrir, getar. At-takrir, getar. Kemudian al-inhiraf. Ya, al-inhiraf ini agak geser atau menyimpang. Lam dan ra. Kalau ra menyimpang ke punggung lidah. Nyimpang ke punggung lidah. Kalau lam nyimpangnya dia geser. Inhiraf namanya. Qalqala memantul. Mantul. Hurufnya cuma 5. As-safir ini suara yang sangat tajam. Safir itu artinya lancip. Makanya 3 huruf ini kalau kita berbisik sudah terdengar dia. Ya. Misalkan dalam salat sir, salat yang suaranya lirih, maka bunyinya apa? Yang terdengar apa itu? Sinnya. Terdengar sinnya. Misalkan shad juga sama. Ihdinas siratal mustaqim, yang terdengar paling dengar apa? Shad sama sin. Itu namanya shafir, lancip, tajam. Ya. Jadi area yang paling tajam di bagian lidah itu namanya as-shafir. Kemudian itu yang tidak memiliki lawan. Adapun yang memiliki lawan, nah ini yang paling banyak. Kalau sudah punya lawan, ini paling banyak kelirunya. Kenapa? Karena dia kurang. Misalkan harusnya hams, misal fahastahu syaksun sakat, huruf-hurufnya itu harusnya hams, harusnya udara keluar, tapi tiba-tiba udaranya nggak keluar. Contohnya fa, sebagian teman-teman bacanya pa, berarti udara nggak keluar. Kalau tidak keluar, pindahnya kemana? Ke jahar. Jadi al-hams itu hubungan eratnya dengan udara yang ngalir. Al-jahar lawannya ngalir, tidak ngalir. Berarti kalau fahasahu syakhsun sakat, selain huruf hams, huruf apa yang nggak masuk? Ini kita masih bahas diagram.
Huruf apa yang gak masuk al-hams? Adanya di al-jar. Huruf apa? Contohnya? Ba, contohnya. Gak ada yang ngalir dia. Ad. Ada gak yang ngalir? Ad. Justru tertahan dia, langsung rapet. Ad. Gak ada yang mengalir udaranya. Gak ada ad. Ad, tidak. Tapi ad langsung tertahan. Tertutup udara untuk keluar. Nah, berikutnya asyiddah ar-rakhawah, tengah-tengah di antara keduanya namanya tawassut, warna merah. Tanda panah warna merah ada namanya at-tawassut. Nah, asyiddah ini huruf yang jumlahnya cuma 8. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Syiddah mereka. 5 huruf syiddah yang kuat. Kalau dia sukun jadi pantulan, namanya qalqalah. Jadi sebenarnya qalqalah itu sifat baru yang terjadi gara-gara sifat syiddah yang tertahan pada huruf baju di toko. Baju di toko kan tertahan. Maka bagaimana supaya dia tidak tertahan? Dipantulkan. Jadilah sifat baru namanya qalqalah. Sisanya berapa? 3 huruf, tidak ngalir, tidak mantul maksudnya. Kaf sama ta, kaf sama ta nggak perlu dipantulkan. Kenapa? Kaf sama ta sudah punya sifat hams, makanya dibuang saja udaranya. At. Tinggal satu-satunya yaitu hamzah. Hamzah tidak memantul, tidak juga mengalir udara, maka hamzah tetap berada tegas di posisi awal yaitu syiddah. A, i, u. Nah, hamzah seperti itu. Kalau dia memantul maka seperti orang yang memuntah. A, i, tidak akan nyaman terdengarnya. Itu kaitannya syiddah. Lawannya rokhawah. Rokhawah itu berarti yang mengalir suara. Huruf dhad contohnya tadi. Walau, ada aliran suara. Walau, ada aliran suara. Tengah-tengah di antara keduanya namanya lin umar atau tawassut, ya istilahnya. At-tawassut, pertengahan, ngalir tapi enggak kelebihan. Contoh alhamdu, coba kita latihan. Alhamdu. Ada berapa huruf tawassut di lafaz itu? Alhamdu, ada berapa itu? Ada 2. Pertama lam, al ngalir, ham ngalir. Latihan alhamdu. Dua-duanya ngalir tapi tidak berlebihan. Hurufnya cuma 5. Lin umar. Nah, sifatul huruf ini lebih pas memang pembahasannya saat praktik. Kita akan praktik ya pada sifatul huruf ya. Pertama yakni di hams halaman 79. Kita akan latihan praktik. Karena akan ketahuan ngalir atau tidaknya. Mengalir atau tidaknya akan ketahuan. Hams itu artinya apa? Jaroyanun nafs. Ya, mengalirnya udara. Saat kita mengucapkan huruf-huruf yang jumlahnya 10. Jadi ada 10 huruf mengalir udara. Ada udaranya ngalir atau nafasnya mengalir. Baik. Di sini latihannya tidak ada di sini. Kita coba cek di latihan. Baik, kita latihannya di Al-Fatihah saja, di Al-Fatihah biar lebih mudah. Di Al-Fatihah coba kita tengok di lafaz bismillah. Bismillah dulu. Di lafaz bismillah ada berapa huruf hams? Ada berapa huruf hams? Mohon dicek dan dihitung. Huruf hams. Huruf yang mengalir udara. Ada berapa? Ada berapa hurufnya ya? Hurufnya 4. Sebutkan. Sin, ha, ha, ya, hanya kemudian 2. Ya, ada 2, ada 4 totalnya. Sin, coba bismi. Simpan telapak tangan kita di depannya. Bismi.
Bismi. Adakah keluar udara? Ada keluar ya pada huruf sin. Kemudian millahi. Hi. Ada enggak udara? Ada keluar. Kemudian ar-rahmani. Adakah udara yang keluar? Ada. Ar-rahim. Naam, sehingga totalnya ada berapa? Ada 4. Barakallahu fiik. Ya, Pak siapa? Ustaz Abdul Rahman. Naam. Afwan akhi, bisa kasih beliau. Yang ini nih, yang Ramadan jalan menuju surga. Nah itu. Baik. Berikutnya, ya, di huruf berikutnya di ayat kedua. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa huruf hams di sini? Huruf hams ada berapa? Yang mana? Al-ha dan lillahi. Baik, ada dua. Sekarang selain ha dan ha, tadi kan sudah dibahas, sin sudah masuk sini, ha sudah. Pada surah Al-Fatihah selain huruf yang tadi sudah disebutkan, berarti sisanya adakah di sini? Contohnya huruf apa misalnya? Ya? Bisa sebutkan contohnya di sini di surah Al-Fatihah? Huruf apa? Huruf shad. Naam, ihdinas siratal shad. Huruf shad. Ada lagi? Huruf apa? Kaf. Naam, maliki. Naam, huruf kaf. Ada lagi? An'amta. Naam, huruf apa? Huruf ta. Naam, ahsanallahu ilaik. Ya, barakallahu fik. Baik, kita akan latihan huruf atau lafaz-lafaz yang mengandung huruf hams. Tadi di lafaz ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, min hati-hati jangan sampai hidung. Min hidung, tapi min ya, hilang suara hidungnya. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang yang ada huruf kafnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pada riwayat yang lain mimnya tipis, mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, berikutnya yang ada huruf ta-nya. Ada huruf ta-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ada huruf ha dan juga ada huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Naam, ahsanallahu ilaikum. Seluruh totalnya ada berapa huruf? Ada 10 huruf al-hams. Al-hams. Berikutnya lawan dari hams tadi apa? Al-jahr. Nah, kira-kira di Al-Fatihah huruf yang al-jahr lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak al-jahr apa lebih banyak al-hams? Tentu lebih banyak al-jahr. Secara urutan saja atau secara jumlah saja al-hams hanya 10. Berarti sisanya yang jumlahnya 20, jumlahnya 19. Ya, kalau dikurangi alif jadi jumlahnya 18, berarti milik al-jahr, lebih banyak dia. Baik, sekarang kita akan latihan ke huruf berikutnya yang punya sifat asyiddah. Asyiddah, yakni ajid, qatin, bakat. Ajid,
qatin bakat di halaman 82. Ajid qatin bakat. Baik. Sekarang kita masuk ke surah An-Nas. Surah An-Nas. Di surah An-Nas, mohon teman-teman dicek ada berapa huruf syiddah. Ada berapa huruf syiddah? Total keseluruhan. Huruf syiddah ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Berarti ada 8 huruf. Sekarang 8 huruf ini adakah di surah An-Nas dan berapa jumlahnya? Jumlah asyiddah di suratun Nas. Baik, ada yang bisa jawab? Coba Aiman nih, ini peserta yang paling muda nih, kita kasih kesempatan nih biar semangat semuanya nih. Aiman, coba nak, ada berapa di ayat 1 dulu? Di ayat 1 huruf syiddah. Huruf syiddah. Di ayat 1 di surat An-Nas ada berapa nak? Aiman, ada berapa? Di ayat 1 surat An-Nas ada berapa? Coba dihitung lagi. Ada berapa huruf syiddah di ayat 1? Ayat 1 saja. Ada berapa, Akhi? Aiman? Ada berapa, nak? Ada? Berapa? 5. Ada 5. Coba sebutin. Coba Aiman sebutin. Pertama apa? Qaf. Naam. Kemudian hamzah. A. Kemudian ya. Ba. Berikutnya ba lagi. Satu lagi. Qaf. Qafnya tadi sudah. Qafnya tadi sudah. Jadi ada berapa semuanya? Ada 4. Kita apresiasi tetap ya. Sudah menghitung. Ada 4. Baik. Ya. Kita latihan huruf-huruf syiddah pada suratun Nas. Pin. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada huruf apa? Kaf. Malikin nas. Ayat ketiga ada atau tidak? Ada apa? Hamzah, bukan alif ya. Hamzah. Ilahin nas. Nah, sekarang huruf rokhawah lawannya syiddah. Rokhawah itu berarti ada ngalirnya. Ngalirnya lebih banyak ketimbang tawassut. Tawassut ngalir tapi nggak banyak. Nah, coba di Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas berikan contoh yang ada huruf rokhawah. Huruf rokhawah. Di surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah. Ada yang bisa memberikan contoh? Fadhal, yang belum jawab nih, kita kasih kesempatan nih, yang belum jawab biar semuanya ikut andil. Pak Nanang, biar semangat ya Pak Nanang. Pak Nanang, ada Pak Rozaki itu, atau itu teman lama yang berjumpa lagi nih, reunian sekarang nih. Nah, di surah Al-Ikhlas ayat berapa contohnya yang ada huruf rokhawah? Berarti selain di syiddah
selain di tawassut hurufnya. Pokoknya ada ngalirnya banyak. Nah, coba di ayat berapa Pak Nanang? Afwan? Di ayat pertama yang mana nih? Di ayat pertama di lafaz apanya? Di huruf apanya? Haknya. Naam. Kalau di ayat kedua ada nggak? Ada huruf shad. Kita latihan sama-sama. Ya, yang terasa betul ngalirnya huruf shad. Ya, kenapa? Karena kalau hu ngalirnya nggak kerasa kan? Tapi di shadnya Allahus, nah, ngalirnya terasa tuh. Apa yang dialirkan? Suaranya. Kita latihan di ayat kedua. Allahus samad. Na'am, barakallahu fiik. Akhi Yusran, minta tolong. Pak Nanang, kita kasih hadiah. Kopinya enggak ada Pak Nanang. Baik, aman. Baik, kita lanjut. Huruf yang lin umar, yang berarti at-tawassut. Ada 5 huruf yang lin umar, ya. Lam, nun, ain, mim dan ra. Minta tolong teman-teman cari mobil khusus yang sebelah sini nih, yang belum jawab. Pak Eko, ada Pak Eko ya. Pak Eko nih, ada Pak Eko Sartono, ada Pak Eko Prianto nih. Ada 2 Pak Eko nih, duo nih. Depan belakang nih Pak Eko dua-duanya nih. Sekarang yang belum jawab Pak Eko Sartono. Pak Eko tolong cari di surat Al-Falaq huruf yang masuk kategori huruf yang punya sifat at-tawassut. 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 Nah, di lafaz mana Pak Eko? Hurufnya tadi 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Yang mana? Huruf apanya dulu? Huruf yang mana? Ra-nya. Naam. Di ayat berapa itu? Di ayat berapa? Ayat pertama. Tapi yang terasa di ayat kedua. Coba di ayat kedua. Syarr. Ada ngalirnya gitu? Syarr. Tapi ngalirnya tebal apa tipis nih? Tipis karena harakatnya sedang kasrah. Coba kita latihan. Min syarri ma khalaq. Syarri ma. Nah, ada ngalirnya itu kan? Syarr ngalirnya. Baik, kita apresiasi Pak Eko. Pak Roja, ini Pak Roja juga malu-malu nih orang di Sunda soalnya. Ya itu, pilih aja pilih. Nah, sekarang Pak Roja minta tolong cari di surah Al-Lahab nih, surah Al-Lahab Tabbat Yada ya, yang bunyinya terasa mengalir ya, tapi mengalirnya at-tawassut. At-tawassut itu artinya pertengahan. Ya, tawassut itu artinya pertengahan. Ya, Pak Roja, fadhal. Di ayat berapa nih? Yang ada ngalir tapi pertengahan dia. Yang mana? Ayat pertama huruf lam. Coba di ayat yang lain yang kondisinya sukun. Kalau sukun biasanya terasa tuh ngalir itu. Di ayat berapa? Di ayat keberapa? Di ayat keempat. Pak Roja tolong dibaca coba. Naam, wamra. Ada ngalirnya kata? Wamra, ada ngalirnya. Ngalirnya tapi nggak banyak. Kalau banyak wamra itu jadinya kerokhwah. Nah, berarti dia sudah keluar sifatnya. Tapi ngalir wamra, ngalirnya tengah-tengah. Maka mim masuk kategori huruf yang punya sifat at-tawassut. Kita kasih apresiasi. Barakallahu fiik. Nah, 1 menit lagi akhi karena zuhur juga lebih awal. Ya, kita akan bahas berikutnya syiddah, rakhawah, kemudian tawassut. Maka huruf berikutnya yang sifat berikutnya, sifat berikutnya kita akan bahas apa? Sifat yang punya lawan, yang penting namanya istifal, isti'la dan ada itbaq di sana. Ya, isti'la dan istifal. Baik, minta teman-teman bisa cek di halaman 92. Ya, mohon dibuka. 92. Irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Terangkatnya pangkal lidah naik ya, ke atas langit-langit
sehingga suaranya lebih tinggi. Ada 7 huruf wa sab'u ulwi, jumlahnya total ada 7. Khussa, daw, tiw, kiw. Coba khussa, daw, tiw, kiw. Nah, itu ada di bagian B ya, huruf-hurufnya. Kita latihan sekarang nih, teman-teman yang belum jawab nih. Teman-teman yang belum jawab nih, kira-kira siapa yang tadi yang belum jawab nih? Jawab, ada yang belum jawab? Yang belum jawab siapa? Tunjuk tangan yang belum dapat hadiah nih, Pak Sutarko nih. Terbaik nih. Pak Sutarko, minta tolong Pak Sutarko cek di surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun di ayat keberapa yang ada huruf punya sifat isti'la? Huruf isti'la itu huruf terangkat suaranya. Ayat pertama huruf qaf. Naam. Jadi huruf qaf ini huruf yang terangkat. Intinya huruf isti'la adalah, nih teman-teman biar gampang, huruf isti'la adalah huruf yang kalau dikasih fathah vokalnya o. Ho kan? Kalau kasih fathah jadi ho. Shad kalau kasih fathah so. Dad kalau kasih fathah mo. Jadi 7 huruf ini kalau dikasih fathah vokalnya o. Berarti huruf apa itu? Isti'la. Selain ra isti'lanya kalau fathah saja sama dhammah. Jadi maksudnya naik suaranya mengikuti level apa? Level isti'la. Baik, Allah yubarik fikum. Ada yang tanyakan sampai sini teman-teman? Karena waktu kita memang disepakati 11.31 dan juga tadi kita memang agak sedikit mundur waktunya. Namun walaupun kita tidak semua yang dibahas di sini, insyaallah ada daurah lanjutan. Ya, teman-teman bisa ikuti lewat online. Ya, teman-teman bisa ikuti lewat online bersama penulisnya langsung. Dan juga teman-teman bisa ikuti program kami. Ya, kalau yang seperti ini memang programnya berkala, jadi tidak setiap waktu. Tapi kami latihan fokusnya itu ada di beberapa titik yang saat ini kami adakan dengan teman-teman DKM. Ada di Geraha Asri tadi di Cimandiri, di Geraha Asri rencananya ada juga nanti di Cisanggiri tapi masih diwacanakan. Kemudian di Puri Nirwana juga ada, di Puri Nirwana tapi tidak di sini, di Blok MN. Kemudian di Sukaraya juga ada, ya. Kemudian juga di Cikarang Baru ada di 2 titik, di Al-Madani dan satu lagi di At-Taubah. Ya. Dan kedepannya insyaallah kami akan buka secara khusus juga. Ya. Ada juga yang online, ada beberapa teman-teman yang sudah ikut online, dan ada juga yang insyaallah nanti kita akan buka lewat offline atau lewat tatap muka. Mudah-mudahan ini langkah kita bersama-sama untuk menjaga periwayatan Al-Quran yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga sanadnya bersambung kepada beliau, dan juga kita mengupayakan untuk terhindar dari yang namanya al-lahn. Teman-teman bisa dukung channel kami, karena kalau untuk membahas lahan itu ada di daurah angkatan pertama Faswatul Lisan pada 7 November yang teman-teman akhwat, ya, teman-teman ummahat, itu ada kita bahas lahan. Kemudian bahasan makhraj dan sifat juga ada pada pekan kemarin tanggal 14, dan juga pembahasan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang tidak sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita harapkan mudah-mudahan teman-teman semuanya punya semangat yang tinggi untuk berjuang bersama kita membumikan Al-Quran yang betul-betul semuanya memiliki sanad yang sahih kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga kita berupaya memaksimalkan diri kita terhindar dari lahan, terhindar dari kekeliruan, karena sesungguhnya bila mana kita mengucapkan bacaan yang terkandung lahan terlebih pada surah Al-Fatihah, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, ya, batal salatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
lam ara salatahu mujzi'atan anhu wa la amman khalfahu. Hati-hati teman-teman yang sudah mulai fokus dan belajar semangat untuk menempuh pembelajaran ilmu tajwid. Siapapun di antara kita yang pernah menjadi imam kemudian jatuh kepada lahan yang merubah makna, kata Imam Asy-Syafi'i, ini satu ulama besar, maka salatnya batal. Dan ternyata bukan hanya salat dia yang batal, tapi juga salat orang-orang yang ada di belakangnya. Artinya yang statusnya jadi makmum ikut-ikutan batal dikarenakan batalnya imam karena merubah makna pada surah Al-Fatihah. Ini memang tegas dari Al-Imam Asy-Syafi'i pada kitab yang beliau sampaikan, ya. Dan ini pernah kami sampaikan juga di dalam daurah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa di daurah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, setelah ini kita sama-sama ambil dokumentasi. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.